kalau kawan-kawan mungkin nggak sempat menonton semua jumlah kayuhan jalur yang pernah dicatat itu, mungkin nggak sempat menyimpulkan sesuatu. Tapi ada catatan yang menarik sebenarnya untuk pacu jalur, tim lah untuk pengurus atau anak jalur, apa yang bisa dilakukan menjelang perpacuan Narosa. Ada sebuah angka yang bisa kita simpulkan dari komentar kawan-kawan yang memang masih banyak yang langsung komen saja, tidak mencoba untuk memaknai data yang kita tampilkan. Jadi ada katanya jumlah kayuhan tidak menentukan kecepatan. Memang itu tidak menentukan jumlah kecepatan jalur. Kalau kecepatan kan kita butuh jarak dan waktu. Untuk Putri Anggun nih, ya, Putri Anggun ini punya harapan besar nih. Saya mencatat ada 3 kali, ada hanya 2 data yang saya publikasi, tapi beberapa jumlah kayuhannya masuk, jumlah kayuhan yang banyak. Kan ada, kalau di Inhutu ada 1 jalur yang kayuhannya tidak begitu banyak, tetapi kecepatannya bisa menyamai kayuhan jalur yang di atas 110 lah. Kalau Putri Anggun tercatat kalau saya nggak salah 110 di Gunung Toar. Kita tidak mengabaikan faktor faktor jalan, faktor arus, tapi yang paling berpengaruh kan dalam kayuhan dan cepat kayuhan. Kalau untuk berat jalur, arus sungai, besar daun pengayuh, itu kan suatu hal yang butuh data yang kita cari, tapi anggaplah kita mengabaikan sekian persen itu. Jadi, tapi kalau menurut saya, untuk kategori jalur-jalur yang sudah bisa stroke rate atau kecepatan kayuhannya itu mencapai 110 ke atas, berarti karakternya jalur ini adalah dengan gaya kayuhan cepat. Tapi ada juga jalur yang stroke rate-nya itu hanya 103, 104, 108, 105, tapi dia sudah bisa menyamai jalur-jalur yang gaya kayuhannya sudah 111, bahkan 114. Nah, itu artinya kan memang jumlah kayuhan memang tidak menentukan. Tetapi ada catatannya, bagi kalau jalur-jalur yang ingin memperbaiki kecepatannya atau lebih optimalkan dalam latihan, tentu kalau jumlah kayuhannya masih sedikit tercatat, berarti optimalisasinya adalah bagaimana banyak jumlah kayuhannya diperbanyak. Nah, bagi jalur-jalur yang jumlah kayuhannya udah 112 atau 113, menurut saya itu tinggal bagaimana memperdalam, atau mungkin solusinya melebarkan. Sudah pasti kan ketika dia bisa 112 kayuhan dalam 1 menit, kalau dipelebar daun pengayuhnya tentu tidak mungkin akan menurunlah kecepatannya itu, tapi kecepatan jalurnya tentu berbeda, siklusnya aja yang karena tentu lebih berat untuk di kayu. Nah, itu yang bisa ditarik kesimpulan. Tapi tentu kalau mengganti pengayuh tentu butuh pengurus, tentu butuh biaya juga, kan membuat 1 buah dayung juga butuh biaya gitu. Mungkin di satu sesi lagi untuk informasi, ada beberapa teman-teman yang bertanya gimana cara saya menghitung, gimana cara, apakah pakai aplikasi, apakah pakai itu. Ya, untuk diketahui sebenarnya semuanya dihitung secara manual. Ya konsekuensinya memang butuh waktu yang lama. Karena memang kan mata kita itu menangkap pada saat jalur hilir itu kan bisa menghitung tanpa tertinggal satu hitungan pun, setidaknya 110 lebih lah. Karena jalur rata-rata itu 100, yang saya hitung itu baru 117 yang paling 1 menitnya. Jadi kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, di mana dia harus dihitung dalam 1 detik itu 2 kali rata-rata, itu kan bisa tertinggal. Jadi akhirnya nggak akurat. Jadi solusinya memang dihitung manual. Di videonya dipotong, lalu dihitung pelan-pelan, kan bisa itu. Nah, jadi kalau untuk satu data itu saya butuh waktu sampai sampai sudah bisa disajikan dalam bentuk video yang diposting di sudut diskusi itu butuh waktu 1,5 jam. 1,5 jam sambil ngecek ketepatannya
ya supaya nanti data yang disajikan secara publik itu kan betul-betul tidak hilaf, tidak ada penulisan yang hilaf, sampai disajikan nama jalurnya, jumlah hitungannya, kemudian tanggal datanya, sumber datanya. Itu 1,5 jam lah saya butuh waktu untuk mencatatnya. Makanya tentu tidak mungkin semua jalur itu bisa diukur. Memang bagusnya diukur semua kan, jadi bisa kalau 1, 2 atau 3 kali perpacuan satu jalur yang sama bisa diukur, itu bisa ditemukan karakternya. Meskipun mungkin ada pengisian atau pergantian beberapa jalur, beberapa anak pacuan dalam putaran berikutnya. Nah itu. Jadi makanya saya mengambil sampelnya itu 1 menit. Pertama videonya bagus, ya videonya bisa kan video yang saya ambil itu ada video dari live ya. Ada beberapa teman-teman yang live seperti komunitas-komunitas live streaming itu. Kan ada kadang-kadang dalam live streaming itu ada yang lag. Nah, pada saat dia lagi seru, rekamannya terhenti. Nah, itu tentu tidak bisa itu sudah pasti meskipun perpacuannya seru. Tapi itu tentu salah satu datanya terpaksa kita abaikan. Yang kedua, syaratnya itu kalau saya mau ngitung jalur itu sudah dipastikan bahwasanya kedua jalur itu terlihat memang menggunakan tenaga yang optimal selama 1 menit lebih. Makanya tidak ada ukurannya ini diambil di awal, ini terambil di akhir, tidak ini diambil di tengah, tidak. Karena kita mau cari kayuhan atau kecepatan jalur yang optimal. Nah, jadi kan ketika kalau dia pacunya seru atau berimbang, misalnya tertinggal 1 meter tapi dipancang ke 4, itu kan pastilah itu masih pendayung kita, teman-teman pemacu kita pasti akan optimal untuk berusaha untuk. Jadi kita ambil data data yang perpacuannya yang ketat. Nah, itu yang kedua. Jadi jadi videonya itu harus bagus dulu dalam 1 menit. Yang kedua, mesti dalam perpacuan 1 menit itu atau 60 detik itu 2 jalur itu seru, saling sengit. Kemudian yang ketiga itu saya harus mencatat beberapa jalur itu minimal 3 kali. Karena kan kalau satu kali kita hitung jalur kayuhan jalur itu belum valid ya, belum reliable lah dalam data itu kan, belum dianggap ini masih bisa, ini udah benar nggak, belum. Jadi kalau kita coba ambil jalur yang sama, kayuhannya juga pacunya ketat, videonya bagus, ada 3 kali, itu sudah bisa didapatkan kesimpulan. Memang tidak pasti kan, setiap jalur kadang-kadang dia dibantu sama teman yang lain. Tetapi kita sudah punya ciri khas. Seperti yang saya tertarik itu jalur Olang Buas. Olang Buas itu pernah di konten itu saya buat stabil di 2 kali putaran. Memang stabil. Jadi mau pacu pada putaran yang pertamanya itu dia masih bisa mencapai 103. Nah, di putaran kedua dia masih sama di 103. Itu artinya kan sudah, bahkan di perpacuan yang lainnya ada 4 catatan itu paling dia hanya nambah 1 kayuhan 104. Berarti itulah saya sudah bisa menyimpulkan berarti jalur kayak seperti Olang Buas itu ya seperti itu gaya kayuhannya gitu. Apakah itu lambat atau cepat untuk kecepatan jalur ya, bukan untuk kayuhan? Tidak juga, karena si jalur ini dengan 104 ini bisa mengalahkan kayuhan jalur yang 110. Nah, itu dia. Nah, tapi kan dengan beberapa data satu jalur yang sama, baik pacu dengan jalur yang berbeda, dia sudah stabil dengan kecepatannya. Dalam perpacuan itu kan ada start, ada akselerasi, ada deselerasi. Jadi kalau kawan-kawan pemacu, teman-teman pemacu itu lagi berpacu, kalau jalur lawannya sudah tertinggal jauh, pasti dia sudah tidak mendayung dengan optimal lagi, menunggulah, kira-kira begitu. Nah, jadi data itu kan tentu kalau data itu kita hitung tidak mengukur, sudah bisa kita tebak bahwasanya itu bukan kecepatan optimalnya, gitu.
Nah itu kira-kira kenapa saya ngambil datanya tidak harus di akhir sebelum masuk finish, bisa saja dia di awal 1 menit awal, bisa saja 1 menit di tengah atau 1 menit di akhir. Nah itu, jadi gitu. Jadi data itu diambil dengan prasyarat itu. Pertama videonya bagus, yang kedua perpacuannya itu dalam 1 menit di video itu memang bisa dinilai optimal. Kemudian bisa diambil dari beberapa kali perpacuan. Nah data yang itu keluar jadi sehingga ada ciri-ciri khusus dalam sebuah jalur. Nah, itu kira-kira teman-teman. Tapi nanti suatu saat kayaknya metode yang saya gunakan ini bisa saya share nanti gimana metodenya. Sebenarnya sangat sederhana, cuma hanya saja kita butuh ketelitian, butuh waktu untuk menganalisa jalur. Karena saya pikir begini, kita sudah nonton jalur kan, biasanya kita kalau nge-review pacu-pacu sebelumnya tertarik ingin kawan-kawan yang posting video pendek-pendek itu kan lebih cenderung untuk melihat lari jalur atau gimana dia di atas air atau ritme pemacunya. Tapi kalau saya pikir jumlah kayuan itu, kalau bisa kawan-kawan itu ambil video saat latihan itu dengan durasi 60 detik lebih lah. Nah, jadi nanti bisa dihitung jumlah kayuannya. Nah, itu lebih berarti bisa memberi masukan bagi teman-teman yang lagi latihan gitu.